Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haika Arapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada pertemuan ini saya akan mereview kembali tugas hukum pidana pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nurhaini SHMH dan asisten doktor yaitu Dr. Emreni Aridhayani SHMH. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang tindak pidana atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yaitu yang pertama, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat hukum menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda-beda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu dualistis. Dan untuk pandangan yang menyatukan pengertian pidana, yaitu monetis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monetis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur pidana. Unsur pidana yaitu ada dua, unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif yaitu yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua yaitu akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam yaitu unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Untuk unsur subjektif yaitu ada kesengajaan, yang kedua ada kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, dan yang keenam adalah perasaan takut. Untuk selanjutnya yaitu teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu satu, memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua yaitu hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misal pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misal pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Yang selanjutnya yaitu subjek tindak pidana, hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua yaitu manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Yang selanjutnya yaitu jenis. Yang kedua yaitu pelanggaran, buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Yang kedua, selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan sama dengan delik hukum dan pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Menurut doktrin, ada berbagai macam doktrin pada delik, yaitu delik formil dan delik material. Ada juga delik tunggal dan delik berganda dan lain-lain. Sekian dari saya yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.